Saya berjumpa saudara dengan orang-orang yang berkata kepada saya, yes pastor, memangnya kalau saya berbuat baik selalu dibalas baik. Saya tuh berkali-kali ngalami loh pastor. Saya bantu, saya tolong sampai saya pastikan semuanya, saya settlekan pekerjaannya, saya bantu loh pastor. Di dalam masa-masa kekurangannya saya berikan, saya sewakan tempat tinggal pastor. Saya ketemu orang-orang seperti dan ada di tempat ini. Tapi yang saya dapatkan saya dikhianati. Supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi, pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Api yang di atas mezbah itu harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Nyalakan kembali saudaraku. Kalau kau tahu api itu mulai padam, nyalakan kembali. Jangan dibiarkan padam. Harus terus menyala. Harus dinyalakan. Day by day, hari lepas hari, harus terus menyala. Tuhan terus tuntun kami Tuhan. Terus ajar kami untuk mengerti apa yang jadi kerinduan hatimu Tuhan. Urapi lidah bibir anakmu setiap perkataan yang keluar, remamu yang berbicara buat setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Yang di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras saudaraku. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Lihat kiri kanan saudara dan katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tanpa terasa saudaraku, kita sudah masuk di bagian terakhir. Saya pribadi, saya merasa ya saudaraku, time to love. It's a reminder. Firman ini adalah pengingat. Karena really saudaraku, kasih itu esensi dasar kekristenan. Saya tuh takjub dengan satu ayat ya, kita coba buka ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya percaya orang Kristen semua tahu ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ada di sini nggak yang bisa lebih dari 4 bahasa? Boleh lambaikan tangan saudara? Ada? Malu mungkin ya. Ada nggak yang bisa lebih dari 5 bahasa? Adakah? Nggak ada yang angkat tangan? Mungkin malu ya saudaraku ya. Tapi ayat ini amazing loh. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ada berapa bahasa yang ada di dunia ini. Tapi ayat ini ngomong, even though you can speak all languages, bahkan ditambah bonus bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya apa saudara? Gong berkumandang itu artinya dalamnya apa? Kosong saudara. Canang yang bergemerincing, ini nanti kalau saya menjelaskan ini panjang saudaraku. Zaman dulu ketika ayat ini ditulis saudaraku, ayat ini ditulis di Korintus yang adalah kota pelabuhan. Dan di sana saudaraku orang-orang akan turun dari kapal, mereka saudaraku akan mencari wanita penghibur. Dan zaman itu seorang wanita penghibur saudaraku di kakinya itu akan diberikan kayak semacam rantai. Ketika dia berjalan akan berbunyi cering, cering, cering. Disitulah saudara tahu bahwa dia adalah seorang wanita penghibur. What does it mean? Di sebuah kota yang dinamakan sebagai the city of love.
Tapi ayat ini berbicara, saudara. Kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau sama seperti rantai yang ditaruh di wanita itu yang sekalipun memberikan love, itu adalah love yang dibayar. Jadi dalam artinya, saudaraku, turun yuk ayat kedua. Kita lihat. Dari media, boleh bantu? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Di tempat ini ya saudaraku, ada sebagian dari saudara yang saya tahu Tuhan berikan karunia demi karunia. Dan saya katakan kepada saudara, I'm proud of it. It's okay. Itu adalah satu hal yang baik saudara bergerak di dalam talenta dan karunia. Dan aku mengetahui segala rahasia. Kira-kira loh saudara, kalau saudara datang kepada seorang hamba Tuhan yang tahu semua rahasia dalam hidup saudara, saudara akan amazed gak dengan orang ini? Amazed dong. Berapa banyak anak Tuhan yang sengaja cari lari kemana-mana, pergi kemana-mana, cari hamba Tuhan yang bisa menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. See? Dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini sudah berbicara bahkan orang yang imannya itu luar biasa loh saudara. Tapi lihat ini, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. Ini berbicaranya masuk ke roh ya saudaraku. Kita lanjut yuk, ayat yang ketiga ini berbicara tentang orang-orang yang mengasihi sesama, orang-orang yang suka untuk bergerak di bidang sosial. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Jujur, Bapak Ibu di sini, ada nggak yang pernah saudara baksos, tapi saudara kasih seluruh harta saudara? Langsung semuanya gini saudara. Bahkan orang-orang yang suka, orang-orang yang memang punya hati dan beban di sana saudara. Saya tanya, ketika saudara dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lain, ada nggak di sini yang seluruh harta saudara dikasih? Saya rasa semuanya udah langsung begini. Tapi even if you do that, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. What does it mean saudaraku? Kekristenan start with love. Maafkan saya ya saudaraku, di Indonesia kekristenan boleh dianggap sebagai sebuah agama. Tapi itu dimulai dari ketika Yesus mati di atas kayu salib. Because of love. Artinya saudara di tempat ini ya, maafkan saya sekali lagi, kau boleh beribadah di sini, kau boleh melayani. Kau boleh datang pagi-pagi, semua yang ada di sini tadi kau boleh baca semuanya. You can do exceeding, lebih daripada apa yang saudara bisa secara manusia dianggap orang lain hebat. Without love. Alkitab ngomong kosong. Gak ada gunanya. Hari ini saya berdoa ya saudara, firman ini akan membawa saudara untuk menutup tahun 2023. Bahkan memulai tahun 2024 sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda. Kenapa saudaraku? Doa saya ya, engkau tidak datang ke tempat ini karena harus. Engkau tidak melayani karena harus. It's not because of obligation. Engkau tidak menjadi suami istri karena harus. Sorry saudara. Berapa banyak pasangan suami istri mempertahankan pernikahannya karena anak. Tapi hari ini saya berdoa ya, ada kasih yang diperbaharui. Baik kasihmu kepada Tuhanmu, baik kasihmu kepada pasanganmu, baik kasihmu kepada anakmu, keluargamu, baik kasihmu kepada sesama. Doa saya, firman 1 bulan ini, time to love. Itu jadi landasan yang nantinya ya saudara menjalani hari-hari saudara ke depan, you become strong. Engkau kuat, engkau tidak goyah, keluargamu tidak goyah, cintamu sama Tuhan tidak goyah, pelayananmu tidak goyah. Dan hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan cukup menarik buat saya saudara. Pejuang kasih. Pastor, apa sih itu? Kita buka ya, kita lihat. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Berapa banyak di sini saudara kalau saudara baca ayat ini, saudara pakai handphone, boleh lambaikan handphone saudara?
Oke ya, banyak yang pakai handphone. Masih adakah yang bawa Alkitab? Maybe ada ya, beberapa ya, masih. Ada yang bawa Alkitab, and I appreciate it. Sama, walaupun saudara pakai handphone atau Alkitab sama aja. Boleh nggak dibuka, saudaraku? Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-7. Oke? Kalau saudara buka ayat ini, boleh nggak saya minta saudara scroll ke atas sedikit? Apa judul perikopnya Bapak Ibu? Permulaan penderitaan. Oke, jadi saudara sudah siap bahwa ayat yang akan kita baca ini maybe tidak akan selalu mengenakkan. Siap ya? Scroll ke bawah. Oke, saudara akan menemukan lagi perikop berikutnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Scroll lagi ke bawah. Apa perikopnya, judulnya yang berikutnya? Kedatangan anak manusia. Maksudnya apa saudara? Ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita seperti apa sih, muridnya tanya. Kalau nanti engkau datang kedua kalinya, tandanya itu bakalan seperti apa? Karena Yesus ngomong, waktu dan masanya nggak ada yang tahu. Bahkan aku nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus ngasih tanda, saudara. Saya akan saya akan lompat, saya akan bacakan dari ayat yang ke-7. Boleh kita bergantian Bapak Ibu? Saudara baca ayat 8, saya bacakan ayat ke-9, kita bergantian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini tanda-tandanya saudaraku. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8 dengan suara keras, 2, 3. Baru permulaan ya saudara. Jadi kalau saudara melihat semuanya itu sudah waktunya atau itu baru permulaan? Baru permulaan. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sampai di sini saya rasa sebagian dari saudara baca ini sudah nggak enak. Pastor, kok kayak gini? Boleh nggak saya berkata kepada saudara, belajar ngikuti agendanya Tuhan yuk. Tidak semua hal itu terjadi seperti yang kita pikirkan loh Bapak Ibu. Karena kalau kita belajar untuk ngerti agendanya Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan lebih baik kalau kita tahu agendanya Tuhan. Sometimes things are not getting better, saudara. Tapi ketika saudara menghadapi itu, kita lanjutkan dulu ya. Ayat 10 ya kita baca yuk dengan suara keras 2, 3. Dan banyak orang mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ketika saudara melihat semua tanda-tanda itu, saudara mengerti. Ayat 12, kita fokus di sini saudaraku. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Wajar nggak ya kalau saya ngomong gini? Kalau dikatakan menjadi dingin pernah panas dong. Masuk akal dong. Kalau dikatakan menjadi dingin berarti tadinya pernah menyala kan? Jadi muncul pertanyaan dong Bu. Kok tadinya menyala, kok tadinya panas bisa jadi dingin? Dan ayat ini sendiri sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saudara. Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jujur ya saudaraku, melalui masa pandemi kemarin ya. Berapa banyak orang yang saya jumpai saudaraku mengalami masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Berapa banyak yang seolah-olah doanya nggak dijawab, unanswered prayer. Berapa banyak yang akhirnya jujur saudaraku jadi kecewa. Pastor kayaknya ke gereja sama nggak ke gereja nggak ada bedanya. Berapa banyak yang akhirnya imannya goyah. Dan berapa banyak yang
kasihnya jadi dingin. Cek deh saudara, orang-orang yang tadinya sebelum pandemi saudara temui di gereja, ada nggak yang saudara sudah nggak ketemu lagi? Kasihnya jadi dingin. Dan ayat ini ngomong makin bertambahnya kedurhakaan, dalam bahasa Inggrisnya itu iniquity. Kedurhakaan itu iniquity. Iniquity itu artinya apa saudara? Kejahatan. Iniquity itu artinya apa? Banyaknya wrongdoing. Iniquity itu artinya apa? Not fair. Enggak adil, ketidakadilan. Maksudnya bagaimana, Pastor? Berapa banyak di sekeliling saudara, saudara itu melihat orang-orang yang saudara kenal ngelakuin hal-hal yang enggak baik. Orang-orang yang hidupnya enggak benar. Orang-orang yang bahkan saudara ngomong ini orang jahat loh, Pastor. Tapi saudara melihat nothing be done. It seems okay. Berapa banyak yang akhirnya saudara berkata, Pastor apa bedanya sih? Kita jadi orang Kristen sama nggak jadi orang Kristen? Kok rasanya mereka juga baik-baik saja? Nothing happen. Mungkin sebagian dari saudara berharap gitu kan. Kalau seseorang lakuin sesuatu yang salah, petir menyambar dari atas suder gitu. Lalu saudara berkata, oh yes bener ini. Saya harus hati-hati ini. Kan seringkali manusia begitu saudaraku. But apparently nothing happen. Bahkan Asaf itu ngomong hidup mereka baik-baik saja. Mereka menggemukkan perut mereka. Sedangkan kami di sini keadaan kami justru tidak baik-baik saja. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, kau melihat di kiri dan kananmu. And akhirnya saudara jadi permiskius. Saudara jadi berkata, kayaknya nggak apa-apa tuh Pastor. It's okay. Kayaknya boleh tuh Pastor. Akhirnya kasih menjadi dingin. Saya bersyukur ya saudaraku, ayat ini nggak berhenti sampai di sini ya. Ayat 13 saudara, kita lanjutkan yuk. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 yuk, media agak cepat geraknya, MP. Ayat ke-14 sama-sama dengan suara keras, jemaat boleh baca, 2, 3. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan kedatangan yang kedua kali saudaraku? Setelah Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan yes saudaraku, we are ushering the coming of Jesus Christ. Ketika Injil itu mulai diberitakan kemanapun, ke kota manapun, ke bangsa manapun, Injil itu mulai diberitakan saudaraku. Tetapi saya akan fokus pada ayat yang ke-13. Saya tertarik dengan ayat ini. Terlepas dari banyak orang yang kasihnya sudah makin dingin, ada loh orang-orang yang mempertahankan kasihnya sampai akhir. Di kota Solo saya berjumpa seorang ibu, saudaraku. Bahkan di dalam keadaannya yang sedang sakit. Sakit yang sampai begitu, jujur saya melihat aja hati saya hancur, saudara. Tapi saudara tahu apa yang ibu ini katakan dari mulutnya? Dia akan sampaikan kepada saya. Yesus selalu baik dalam hidup saya, Pastor. Sampai akhir hidup saya akan tetap mempertahankan kasih saya kepada Tuhan saya. Dia tidak menyalahkan Tuhannya atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Terlepas dari sakit penyakitnya dan keadaannya, saudara tahu apa yang dia katakan?
Yesus terus ada menemani saya loh pastor. Saat kadangkala saya kesulitan bernafas. Oh, dia pegang tangan saya. Bolehkah saya berkata kepada saudara, orang-orang seperti inilah yang saya sebut sebagai pejuang kasih. Sekalipun buat kebanyakan orang zaman sekarang, saudaraku, saya tidak judging siapapun dalam hari ini, maafkan saya saudaraku. Saya tahu things happen in the family. And I'm not judging anyone. Bahkan kalau saudara sempat mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan saudara. Tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku, terlepas dari banyaknya pasangan yang sudah menyerah. Saya bersyukur ada orang-orang yang tetap mempertahankan kasihnya sampai akhir. Saya berjumpa saudara dengan orang-orang yang berkata kepada saya, yes pastor, memangnya kalau saya berbuat baik selalu dibalas baik. Saya tuh berkali-kali ngalami loh pastor. Saya bantu, saya tolong sampai saya pastikan semuanya, saya settlekan pekerjaannya, saya bantu loh pastor. Di dalam masa-masa kekurangannya saya berikan, saya sewakan tempat tinggal pastor. Saya ketemu orang-orang seperti itu dan ada di tempat ini. Tapi yang saya dapatkan saya dikhianati. Tapi orang ini masih berkata kepada saya, tenang pastor. Saya tetap akan menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang saya sebut pejuang kasih. Saya berjumpa ya saudaraku dengan orang-orang yang bahkan ya di dalam pelayanan ngalami loh lika-liku pelayanan. Aduh pastor, jadi KKS itu kok kayaknya nggak segampang itu. Ya ampun pastor, segitunya ya namanya pelayanan ya. Tapi saya bersyukur loh saudara, saya berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan kepada saya, tenang pastor. Saya tetap akan melayani. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Saya bangga. Saya angkat topi. Saya salut dengan para pejuang kasih yang saya mungkin tidak kenal satu persatu di tempat ini, tetapi engkau tetap mempertahankan kasih-Mu, tidak menjadi dingin, engkau tetap mempertahankan kasih-Mu, menyala. Kenapa disebut pejuang kasih? Karena yes, untuk mengasihi butuh pengorbanan. Kenapa pastor disebut pejuang kasih? Karena harus ada perjuangan. Dan hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat kisah dan belajar dari dua orang yang ketika mereka belajar untuk menjadi pejuang kasih, pengorbanannya itu berat saudara. Dua orang yang mungkin buat saudara namanya tidak akan pernah terpikirkan muncul saudara. Yang pertama adalah Elisa. Ini nabi yang sangat terkenal, saya percaya saudara juga pernah dengar nama nabi ini disebut. Kita buka langsung yuk dari ayatnya 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. In case multimedia nanti belum muncul, Bapak Ibu boleh buka di handphone saudara saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 18 sampai 23. Boleh kita baca bergantian Bapak Ibu? Saya baca ayat 18, saudara baca seterusnya, kita bergantian. Ini adalah kisah Elisa pada saat dia diserang oleh bangsa Aram. Ayat 18 saya bacakan. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Sampai di situ dulu saudaraku. Boleh nggak saya minta saudara melihat ayat sebelumnya. 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke
16 saudara. Oke, ayat yang ke-15. Oke. Seringkali saudara kita kalau baca ayat hanya ayat tertentu saja, maka saudara nggak akan mendapat pemahamannya lebih jelas. Baca dari awal saudara. Bahkan baca satu pasal sebelum, satu pasal setelah. Pastor kenapa? Karena pada saat Alkitab ini ditemukan saudaraku, sejujurnya Alkitab itu nggak dalam bentuk buku. Nggak ada penomorannya. Tapi dalam bentuk scroll. Gulungan. Karena zaman dulu kan nulisnya kan pakai kertas papirus saudaraku, pakai kertas-kertas inilah saudara. Jadi ini tidak di dalam bentuk kitab seperti sekarang ini, pasal sekian, ayat sekian itu enggak saudara. Kalau saudara mau memahami satu dengan yang lain itu mereka berkaitan gitu. Nah saya bacakan ayat 15-nya ya saudara. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Bujang ini ketakutan saudara. Karena Elisa dikelilingi saudaraku, dikepung oleh pasukan Aram. Yuk 16 yuk sama-sama, buka Alkitab saudara ya, boleh ya. 2, 3, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Buat bujangnya ketika Elisa berkata seperti itu masuk akal nggak saudara? Nggak masuk akal, mereka cuma berdua. Yang menyerang itu pasukan. Tapi lihat ayat 17. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebelum kita lanjut, boleh saya katakan ini Bapak Ibu? Di saat engkau takut, sadari ini. Di sekelilingmu. Ada pahlawan-pahlawan, ada malaikat-malaikat. Ada kuda berapi. Ada pagar berapi yang mengelilingi engkau. Engkau tidak sendirian. Kadang yang tidak kita sadari sama seperti bujangnya Elisa. Kita pikir kita cuma sendiri. Kita pikir siapa yang bersama kita. Kita pikir kita nggak punya backing. Tapi yes, yang di dalam engkau lebih besar daripada yang di luar sana. Elisa saudara, sampai di ayat yang ke-18, mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang begitu besar. Tadi bujangnya matanya dibuka, sekarang ayat 18. Apa yang terjadi? Gantian tentara Aram, matanya ditutup. Ketika matanya ditutup, ayat 19 sama-sama yuk, 2, 3 kita baca. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka apa? Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarnya mereka kemana? Ke Samaria saudara. Dalam keadaan mata mereka buta atau melihat. Ini pasukan besar loh saudara. Tapi matanya nggak bisa ngelihat. Ayat 20, saya bacakan buat saudara. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Dan heran, mereka ada di tengah-tengah, mereka sudah dikepung tentara Samaria saudara. Ayat 21 yuk sama-sama kita baca. 23. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka. Apa saudara? Kubunuhkah mereka Bapak? Saya tanya. Kalau itu saudara, dibunuh enggak? Langsung bunuh. Enggak perlu mikir. Habisin aja. Loh ini karena pasukan ini memang mau datang untuk nyerbu mereka loh, saudara harus sadar itu loh. Ini bukan pasukan perdamaian, saudaraku. Ini pasukan yang memang mau menghancurkan bangsa Israel. Jadi sebenarnya pertanyaan raja ini agak aneh. Kubunuhkah mereka Bapak?
Tapi saya rasa saudara dan saya akan lebih setuju kalau jawabannya Elisa yang lebih aneh. Ayat 22 yuk kita lanjutkan. Tetapi jawab Elisa apa? Bunuh. Hah? Yakin? Bunuh aja. Kadang ya saudara, setuju nggak sih saudara dengan saya? Jalan Tuhan bukan jalanmu. Rancangan dalam bahasa Inggrisnya pikiran Tuhan, thought, his thought. Pikiran Tuhan bukan pikiranmu. Jelas-jelas tuh ya dibunuh aja udah beres urusannya. Elisa ngomong, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Disuruh apa? Di penjara aja. Hah? Coba dilihat. Penjarakan aja. Jadikan budak. Hah? Nggak berlebihan. Ini orang yang mau nyerang loh. Ini orang yang mau bunuh saudara loh. Ini orang yang mau ngancurin keluargamu loh. Saudara sepakat dengan saya nggak? Baca ayat ini rasanya pengen marah gitu saudara. Rasanya nggak terima. Elisa itu ngomong saudara. Jangan. Hidangkan makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum. Habis itu mereka gemuk, kita sembelih. Kayaknya kan cukup menyenangkan ya saudara. Evil thought gitu saudara. Supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ayat 23 ini lebih nyebelin lagi saudara. Disediakannya lah bagi mereka jamuan besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu diracuni aja. Dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Setuju gak sih dengan saya saudara? Jalan Tuhan bukan jalanmu. Untuk Elisa melakukan ini ya saudara. Berapa banyak dari saudara yang pernah ngalami yang dilakukan Elisa? Kadang taat sama Tuhan itu butuh perjuangan. Kadang taat sama Tuhan Pak enggak masuk akal. Orang banyak akan bilang saudara bodoh. Tapi maafkan saya saudara, itu sebabnya saya menyebut sebagai pejuang kasih. Orang-orang yang sampai akhir memegang ketetapan Tuhan. Kiri kananmu boleh berkata engkau bodoh. Kiri kananmu boleh berkata sia-sia. Tapi hari ini saya berkata kepada saudara, itulah yang namanya pejuang kasih. Doa saya hari ini di tempat ini ada orang-orang yang memilih untuk taat kepada Tuhannya sampai akhir. Sekalipun dikatakan bodoh, dikatakan sia-sia. Pastor, sekalipun makan hati, yes. Sekalipun nahan diri, yes. Tapi hari ini ya saudara, saya tuh percaya, saya nggak tahu kenapa ya saudara, saya percaya ya, firman Tuhan di bulan November ini bukan satu kebetulan. Tuhan persiapkan saudara, para pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan siapkan jemaat di tempat ini ya. Bangkit jadi pejuang kasih. Karena kalau kekristenanmu nggak ada satu ini saudara, trust me. Engkau boleh ada di sini tapi pikiranmu somewhere else. Doa saya sampai engkau ngalami Tuhanmu secara pribadi.
Sampai engkau ngalami Tuhanmu secara pribadi. Boleh, Pastor, saya datang ke tempat ini karena someone else. Saya datang ke tempat ini nemeni pasangan saya. Saya datang ke tempat ini diajak papa mama saya. Saya datang ke tempat ini karena dipaksa. Yes, I know ada orang-orang yang datang ke tempat ini karena dipaksa. If you can choose, mungkin saudara akan memilih nggak datang. Tapi kalau itu pun engkau, saya berdoa. Sama seperti Tuhan menemukan saya, sama seperti Tuhan mengubahkan hidup saya. Dimanapun engkau berada, somehow ketika kau ada di tempat ini, Tuhan jamah hatimu. Tuhan temukan engkau ngalami yang namanya kasih mula-mula dengan Tuhan. Api kasihmu menyala-nyala buat Tuhanmu. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pick, come on. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dibangkitkan dari tempat ini pejuang-pejuang kasih. Tapi lihat saudaraku, Tuhan gak pernah salah kok. Ayat 23, bagian B. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kalau dibalik ayat 23-nya B ini dinaikkan, saudara mau gak ngelakuin? Sebagian dari saudara tetap gak mau, Pastor. Enak aja. Jujur mengampuni itu jadi berat. Kenapa saudara? Karena saudara merasa kalau saudara mengampuni, saudara rugi. Orang sudah menyakiti saudara, tapi saudara yang nanggung akibatnya. Makanya jadi berat toh. Coba kalau saudara tahu mengampuni, saudara dapat berkat besar, sekalipun berat, dilakuin enggak? Tapi seringnya berkatnya datang belakangan tuh saudara. Ikut Tuhan tidak pernah salah. Taat sama Tuhan selalu mendatangkan berkat. Yang kedua saudara, pejuang kasih yang kedua namanya di keluarga Allah ini sudah familiar. Tapi gak banyak dari saudara yang mengerti kayaknya. Obaja. Namanya familiar ya kalau di keluarga Allah ya saudaraku. Karena itu gembala sidang kita. Tapi pertanyaannya gini saudara, siapa sih Obaja? Jujur. Ada di sini yang pernah baca kitab Obaja enggak? Beneran, angkat tangan saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lumayan lah saudara. Tapi kebanyakan melihat saya gini. Obaja ini saudara, kitabnya di dalam Alkitab itu hanya ada 1 pasal. Dari 1 pasal itu hanya terdiri dari 21 ayat. Jadi kisah tentang seorang Obaja ini very limited. Sangat terbatas, yet tetapi apa yang dia kerjakan itu extraordinary. Dan namanya muncul saudaraku, kita buka ayatnya saja di 1 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-18, ayatnya yang kedua, sampai ayatnya yang keempat. Kenapa saya menempatkan orang ini sebagai pejuang kasih? Saya akan jelaskan kepada saudara. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ini kisahnya Elia pada saat itu saudaraku dengan Raja Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, garis bawah ya saudara. Garis bawah ini. Kelaparan itu berat di Samaria. Ayat 3 yuk sama-sama, siapa Obaja? Sebab itu Ahab telah memanggil siapa? Obaja yang adalah siapa? Menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sampai di situ, lihat ke depan saudaraku. Nah siapa Obaja tadi saudara sudah mendengar siapa dia? Seorang kepala istana yang bertugas di bawah pemerintahan siapa? Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang seperti apa?
Seperti apa, saudara? Raja Ahab ini salah satu raja yang paling jahat yang ada di Israel, saudara. Dan di bawah pemerintahannya ini dia punya istri yang lebih jahat lagi dari suaminya, saudaraku. Saya kasih contoh. Satu kali si Ahab ini pengen punya kebun anggur. Dia lihatlah dari jendela istananya tuh kebun anggur kok cantik gitu kan. Dia pikir, oke, saya beli, saya raja kok. Nah, masalahnya si Nabot yang punya kebun anggur ini ngomong, nggak boleh. Saya bayar, nggak boleh. Pernah ketemu orang yang kayak gitu nggak, sudah? Pernah ya? Pokoknya nggak boleh. Nabot nggak butuh duit. Pokoknya dia mau mempertahankan si kebun anggur. Pulanglah Ahab. Dia jengkel, dia suntuk. Datang sama istrinya. Dilihatnya istrinya, kenapa mukamu murung? Kata Isabel. Tenang. Saudara tahu apa jawaban Isabel? Gitu aja kok. Kalau orang Jawa, gitu aja kok. Repot. Boro-boro mau dibeli nggak mau, bunuh aja, ambil. Asik nggak punya istri begitu? Ini suaminya jahat, istrinya jadi double decker gitu. Jadi seru, bisnya besar. Dua pasangan ini ya saudara, di bawah pemerintahan Ahab dan Isabel. Ayat 4, lihat. Karena pada waktu Isabel, lihat ini saudaraku. Di waktu pemerintahan itu, Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Sampai akhirnya dibangkitkan Elia di masa itu. Ngeri ya saudara. Boleh enggak saya kasih saudara gambaran nantinya. Kenapa saya sebut Obadja ini sebagai pejuang kasih. Ayat ini ngomong gini saudara. Di masa yang seperti itu, di tengah majikannya sedang sibuk bunuhin nabi-nabi Tuhan, dicatat Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat selanjutnya ngomong gini, Obadja mengambil berapa? 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok, dalam gua mengurus makanan dan minuman mereka. Perhatikan ke depan saudaraku, this is my point. Saudara hidup dalam zaman yang baik, yang mendukung, apa yang saudara lakukan itu disupport, itu mudah. Buat sebagian dari saudara, mungkin kalau saya bilang, ayo kita beritakan Injil. Sebagian dari saudara akan ngomong kayak gini, aduh pastor, nanti saya kalau dikucilkan gimana? Nanti kalau saya malu gimana? Saya dibilang sok suci. Buat saudara, resiko saudara adalah dikucilkan. Resiko saudara adalah malu. Buat Obadja, resikonya kepala saudara. Untuk seorang Obadja hidup takut Tuhan, di tengah sebuah zaman yang sama sekali tidak takut akan Tuhan, resikonya adalah nyawa. Bukan hanya nyawa saudara, karir. Itu riski pastor, terlalu berisiko. Ada sebagian dari kita ya saudara, kalau resikonya sudah karir kita mundur. Tapi hebatnya Obadja, ayat ini berkata saudara, dia menyembunyikan 100 nabi. Dan Alkitab mengatakan 50-50 disembunyikannya dia, plus diberi makan dan minum. Tadi saya minta digarisbawahi apa saudara? Mereka sedang ada di masa kelaparan berat. Ayat 2 tadi kan ngomong saudara, ayat 1 atau ayat 2 tadi. Mereka sedang ada di masa kelaparan berat.
Berat. Dan masih ingat nggak? Tantangan Elia sama Ahab apa? Tidak ada apa? 3,5 tahun nggak ada hujan. Jadi bukan cuman kelaparan berat, Bu. Kekeringan. Indonesia saja baru-baru ini ya saudaraku, kita ngalami hujan dan kayaknya loh ya. Kali inilah saya baru bisa ngelihat orang-orang hujan turun tuh yeay gitu kan. Iya kan? Kenapa? Habisnya ini kan udah masuk bulan November mau ke Desember. Biasanya itu udah hujan deres. Tapi berapa banyak kemarin ketika saudara Agustus, September, saudara masih gini. Panasnya pastor. Masih ingat nggak? Sampai marak di mana-mana tuh. Apa? Minum apa? Biar nggak batuk, biar nggak ispa. Dehumidifier apa segala macam jadi tren gitu kan. Ternyata panas udaranya. Jadi begitu bulan November ini hujan turun, saya bisa melihat loh. Banyak orang, yes, puji Tuhan pastor, akhirnya hujan. Itu aja baru berapa bulan Bapak Ibu? Kebayang nggak 3,5 tahun tuh kayak apa? Saya itu sudah mendapat banyak permintaan bantuan saudaraku untuk air bersih. Gereja kita banyak terjun memberikan bantuan air bersih. Kenapa saudara? Banyak tempat itu kekeringan nggak punya air. Untuk Obaja melakukan apa yang dia lakukan ini, resikonya, taruhannya nyawa, taruhannya karir, taruhannya keluarga. Itu sebabnya saya berkata, orang ini adalah pejuang kasih. Saya berdoa ya saudaraku, November ini dari tempat ini dibangkitkan para pejuang kasih. Karena kadang gak gampang ketika sekelilingmu ya saudaraku tidak mendukung apa yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan dipandang aneh, apa yang kau lakukan dipandang tidak berguna, sia-sia, bodoh. Tapi yes, bulan ini saya berdoa jadi landasan untuk seumur hidup saudara. Esensi dasar kekristenan itu kasih. Masih ingat ayat kemarin? Sebagian akan tanya kepada saya, Pastor, kalau gitu apa sih bedanya pejuang kasih dengan mengasihi? Saudara tahu apa perbedaannya? Markus 12, 29 sampai 31 ayat yang minggu lalu kita baca. Tinggal kedua perintah ini yang utama. Apa? Perintah utama yang pertama apa? Saudara tahu apa perbedaannya mengasihi? Kalau saudara mengasihi, bagus. Mengasihi Tuhan bagus gak Pastor? Bagus. Tapi seorang pejuang kasih akan menambahkan di belakangnya. Dengan segenap hatimu. Seorang pejuang kasih akan menambahkan di belakangnya. Dengan segenap jiwamu. Jiwa itu apa saudara? Pikiran? Perasaan? Kehendak. Boleh gak saya tanya? Pastor, kalau mau ke gereja tapi gak mood? Sejak dari hari ini katakan pada diri kita sendiri, dengan segenap jiwamu. Hatinya enggak mood. Mau pelayanan, tapi lagi jengkel. Yang ibu-ibu mau pelayanan hari ini sel besar-besaran. Kalau jam 10 pagi enak, Pastor saya pelayanan dulu, habis itu saya pergi. Tapi boleh nggak? Kenapa ditaruh di situ dengan segenap jiwamu? Pikiran, perasaan, kehendak. Itulah perbedaan pejuang kasih. Dengan segenap
budimu. Sadar sesadar-sadarnya sadar. Pelayanan bukannya dapat enak, disalah mengerti. Sadar loh saya pastor. Papa saya aja gak pernah ngomongan kayak gitu bentak-bentak saya pastor. Suami saya aja kalau ngomongan sama saya halus pastor. Ini orang siapa ini? Berani-beraninya ngomongan sama saya. Dengan segenap kekuatan. Tapi saya udah gak kuat pastor. Senggol kiri kanan, kita berjuang kasih. Senggol depan belakang, kita berjuang kasih. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Yang sepakat aminnya lebih keras lagi. Kalau mau tepuk tangannya yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebab kita berjuang kasih. Sekarang saudara tahu alasannya. Kenapa ayat ini ditulis begitu? Karena banyak orang bilang I love you sama Tuhan, tapi kalau doanya nggak dijawab, bye-bye Tuhannya. Banyak orang bilang I love this church, yes. Kalau firmannya mengenakkan, sekalinya firmannya negur, bye-bye gereja. Loh jujur aja saudaraku, sekarang jadi pendeta sukar loh saudara. Mau ngomong ini salah, mau ngomong itu, padahal kebenaran firman. Nggak diomongin salahnya sama Tuhan. Kan? Kenapa disebut pejuang kasih? Kalau hanya mengasihi, ayat itu ngomong gini. Kasihilah sesamamu manusia. Titik. Udah bagus belum? Bagus. Tapi kenapa disebut pejuang kasih? Karena ada tambahan di belakangnya. Sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah sebabnya disebut pejuang kasih. Ini tiba-tiba semua terdiam ya sudah. Kayaknya bilang I love you sama Tuhan. Doa saya sejak dari hari ini ya, sama seperti Obaja. I love you-nya enggak cheap. Bilang aku cinta Tuhannya enggak murahan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang I love you. Dia kedangkan tangannya, dia mati buat saudara. Ketika Obaja mengatakan I love you Lord, dia korbankan, dia resikokan nyawanya, hidupnya, keluarganya. I love you-nya mahal Pak. I love you orang-orang yang di tempat ini, doa saya sejak dari hari ini tidak ada yang murahan. Zaman mungkin gak akan jadi lebih baik saudaraku. Apa yang saudara lihat mungkin nanti akan ada ini, akan ada itu. Dan itu semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jangan ada lagi orang Kristen yang datang sama saya terus ngomong, kenapa Tuhan izinkan pastor? Baca Alkitabmu, jawaban saya itu saudaraku. Jahat ya. Karena sudah ada di dalam Alkitab, memang gak akan jadi lebih mudah. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi. Pastor, saya akan tutup dengan ini. Terus apa yang harus saya lakukan sebagai pejuang kasih? Yang pertama, saudaraku, saya akan bagikan 4 poin. Yang pertama, banjiri dengan doa yuk. Banjiri keluargamu dengan doa. Banjiri gerejamu dengan doa. Boleh nggak saya tarik lagi yuk, saya tantang lagi yuk. Bangkit di dalam doa, Bapak Ibu. Pondok Daud bangun kembali. Kenapa? Supaya cintanya menyala-nyala lagi. Banjiri dengan doa, kenapa? Atmosfer di tempat ini, saya minta pada setiap para pemain musik, worship leader, singer, tim KAW di tempat ini. Bangun lagi atmosfer pujian penyembahan. Banjiri dengan doa bangsa kita ini. Sepakat?
Dari mana? Daripada saudara ngeributin pilih 1, 2, atau 3, terserahlah saudara mau pilih yang mana. Hujan deras.
Anak ini mengajak papanya, "Pak, yuk bagikan traktat." Papanya bilang, "Nak, ini hujan. Toh nggak ada orang. Udahlah, nanti besok aja." Dan benar saudara, hujannya deras sekali. Tapi anak ini tetap bersikeras, "Pak, ayo bagikan traktat." Papanya karena sudah merasa, udahlah, kamu kalau mau pergi sendiri, papa tapi nggak mau ikut hari ini. Oke, kata anaknya. Dikasih traktatnya sama anaknya ini pergi saudara. Sepanjang dia bisa temukan manusia, dia bagikan traktat saudara. Sampai akhirnya traktatnya tinggal satu. Dia cari kemana-mana nggak lihat orang saudaraku. Dia bingung, aduh Tuhan, temuin aku pada satu orang. Dia doa saudara, Tuhan kasih satu orang, tinggal satu traktatnya, aku nggak mau pulang bawa satu lembar ini. Dan ketika anak itu berpapasan, tiba-tiba Tuhan berbicara, ketuk pintu rumah itu. Hah? Saya nggak kenal. Ketuk pintu rumah itu. Anak itu berlari, saudara, di tengah hujan lebat. Dia ketuk pintu rumah itu. Duk, 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 bukain, bukain, tolong. Duk, 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 bukain, bukain. Lama nggak terdengar suara, saudara. Tapi anak ini nggak menyerah. Duk, 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 bukain. Lebih keras dia berteriak, saudara. Sampai setelah sekian lamanya, turunlah seorang wanita, saudaraku, dan membuka pintu dan bertanya dengan suara yang, nada yang sudah lemes, saudaraku. Dia ngomong, "Ya nak, kenapa?" Anak ini happy sekali, saudaraku. Ada satu manusia terakhir gitu. Dia berkata, "Ibu," dengan mata berbinar-binar karena itu terakhir, traktat terakhirnya, saudara. "Ibu, saya cuman pengen ngomong, Yesus sangat mengasihi ibu. Ibu adalah orang terakhir yang menerima traktat saya. Ibu, ayo datang ke gereja hari Minggu besok. Ibu ikut. Tuhan mengasihi ibu, Tuhan berkati." Ibu ini tutup pintunya, anak ini pulang, saudaraku. Keesokan hari Minggunya, saudara, Bapak pendetanya naik di atas mimbar dan dia menanyakan, "Adakah yang mau bersaksi?" Seorang wanita yang sudah tua maju ke depan mimbar dan menceritakan, ternyata dia adalah ibu yang rumahnya diketuk oleh anak Pak Pendeta, saudaraku. Pada saat anak itu mengetuk pintu rumah ibu ini sudah ada di kamar atasnya dengan tali yang tergantung. Dia naik ke atas kursinya. Dia sudah merasa hidupnya tidak berguna, hidupnya sepi, saudaraku. Baru saja dia naik ke atas kursi, saudara. Baru saja dia hendak akan menggantungkan kepalanya. Dia dengar suara ketukan keras di bawah. Dia pegang tali itu. Dia berpikir, sebentar juga akan hilang. Dia tunggu, saudara. Tapi ketukannya makin keras. Dia berpikir, sebentar juga akan hilang. Tapi ternyata, saudaraku, ketukannya makin keras. Dia taruh tali itu. Dia turun ke bawah. Hanya untuk mendapati seorang malaikat kecil dengan mata berbinar-binar mengatakan kepada ibu ini, "Jesus love you." Ibu itu berdiri di atas mimbar dan bersaksi, "Saya ada hari ini karena ada seorang malaikat kecil yang diutus Tuhan untuk saya." Malaikat itu bisa jadi adalah saudara. Jadilah malaikat untuk seseorang, boleh Bapak Ibu? Kita masuk di bulan Desember sebentar lagi ya. Sebenarnya nggak nunggu Desember juga nggak apa-apa kali, saudaraku. Saya pikir-pikir kenapa nunggu Desember ya. Tapi Desember adalah bulan Natal. Momen yang tepat ya, bagikan tentang Yesus kepada seseorang.
Dan yang terakhir, senggol kiri kanan, ayo melayani. In case firman yang diberitakan ini belum menyenggol saudara, saya tabrak aja. Ayo melayani. Multimedia boleh disiapkan videonya. Sebagian dari saudara berkata, Pastor, bukankah melayani gak harus di gereja? Setuju? Bukankah saya bisa melayani di rumah saya? Oh harus. Bukankah saya juga harus melayani di luar? Bagus. Gereja kita minggu lalu saudaraku baru saja kita mengadakan baksos di daerah Tangerang saudaraku. Boleh nggak ya videonya dimunculkan? Adakah? Oh ada. Ada teman-teman yang ikut melayani bersama-sama ya. Kita melayani pada sekitar 200 sampai 300 orang penduduk, saudaraku. Dokter-dokter, saya salut dengan para dokter yang dalam kesibukan mereka menyediakan waktu. Karena buat masyarakat, saudaraku, khususnya dokter gigi itu sangat mahal sekali. Ya, sehingga mereka ada di sana untuk membantu. Anak-anak, saudara, bahkan orang dewasa, mereka mendapatkan bingkisan dari gereja kita. Melalui tangan-tangan saudara, gereja kita juga membagikan sembako kepada masyarakat yang ada di sana. Boleh kita kasih tepuk tangan? Dan yang membuat saya bersuka cita, saudaraku, ternyata gereja kita juga membangunkan toilet umum, WC umum di sana, saudaraku. Jadi ketika saya kemarin mengunjungi, saya ditunjukkan WC umum yang sudah cantik, bersih, bagus. Ternyata itu dibangun dari setiap saudara di tempat ini. Yes, pastor saya harus melayani di keluarga saya, setuju. Saya melayani di masyarakat luar, setuju. Tapi apa salahnya melayani juga di gereja, saudaraku? Yang setuju aminnya yang paling keras. Nanti daripada tahu dapurnya, enggak apa-apa. Tahu dapurnya biar bersih-bersih sekalian, saudara. Sepakat katakan amin yang paling keras. Nanti kalau saya luka gimana? Diobati. Itulah pejuang kasih. Luka. Tahu bahwa di gereja bisa terluka. Ribet, pastor, pelayanan di gereja. Tapi doa saya, hati yang seperti itu ada di dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan esensi kekristenan adalah kasih. Kau boleh bisa berbahasa semua bahasa manusia, kau boleh bisa berbahasa malaikat sekalipun. Kau bisa punya talenta, karunia, kau punya semua pengetahuan. Kau bahkan menyerahkan dirimu untuk dibakar, sia-sia semuanya tanpa kasih. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang mentaati perintahnya. Perintahnya jadi gak berat kalau ada kasih. Sepakat Bapak Ibu? Boleh? Sudah hampir padam. Bangkitkan kembali Tuhan kasih mula-mula kami. Kami beribadah. Kami melakukan apa yang kami lakukan karena kami tahu. Kami adalah pejuang-pejuang kasih. Sampai akhir hidup kami, apa yang kami sudah mulai di dalam roh, kami akan selesaikan di dalam roh. Jadi dalam satu namamu Yesus Tuhan, kami berdoa sama-sama Bapak Ibu kita katakan, amin. Angkat kedua tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Jadilah pejuang-pejuang kasih. Sehat tubuhmu. Baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu memberitakan semua
kebaikan yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini saudaraku bawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Yang diurapi diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin.